Shalom, sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Seri kali ini kita akan berbicara mengenai bosan dengan pandemik. Kita akan berbicara mengenai bagaimana mengatasi kebosanan, terutama melawan roh yang apatis dan pasif dalam kerohanian kita. Episode kali ini adalah kolam bocor. Apa itu kebosanan? Sederhananya kebosanan itu bukanlah karena tidak ada kegiatan. Kebosanan itu adalah tidak adanya ketertarikan atau hilangnya minat atas sesuatu. Jadi misalnya anak kita datang sama kita dan mengatakan, bilang, "Mah, aku bosan, nggak ada yang bisa aku lakukan." Sebenarnya bukan karena kurang kerjaan, bukan. Tapi karena di dalam semua yang dia lihat, tidak ada satupun yang menarik perhatiannya. Tidak ada satupun yang membangkitkan minatnya. Ini sebenarnya alasan kita bisa bekerja sangat sibuk, tapi sekaligus menjadi bosan di dalam waktu bersamaan. Bayangkan, sangat sibuk, tetapi menjadi bosan. Kenapa? Karena bosan itu bukan tidak ada kerjaan, tetapi tidak adanya ketertarikan. Jadi sebenarnya apa akar masalah kebosanan? Tidak menemukan kegembiraan atau excitement atau kebahagiaan di dalam apa yang dia kerjakan itu. Apakah bosan sama dengan malas? Enggak juga. Karena di Alkitab, malas itu mengarah kepada karakter dosa. Itu malas. Alkitab Indonesia ditemukan beberapa kata bosan yang sebenarnya tidak sama artinya dengan bosan di dalam aslinya itu. Karena di dalam kata-kata asli Ibrani tidak ditemukan kata bosan dalam konteks boring. Tetapi bosan dalam arti menolak atau tidak mau atau kehilangan perhatian, kehilangan minat kepada hal-hal yang dari Tuhan. Jadi bosan itu tidak sama dengan malas. Tetapi, ya karena orang bisa bosan itu karena mungkin kurang tidur, kecapean, tidak enak badan, depresi, sedih, kecewa. Orang bisa bosan karena itu. Tetapi juga ada orang yang mengatakan dirinya bosan, sebenarnya dia sedang malas. Nah, itu beda ya. Jadi, bosan sebagai sebuah samaran. Saat kita merasa bosan, pada dasarnya kita bertanya, di mana kegembiraannya? Di mana excitementnya? Jadi kebosanan itu seperti orang yang lapar akan kebahagiaan. Penulis Rusia Tolstoy mengatakan, boredom is keinginan untuk mendapatkan keinginan-keinginan lain. Berarti lapar akan kebahagiaan. Lapar akan kesukaannya. Dengan kata lain, bahwa bosan ini adalah upaya manusia mencari pemenuhan kebutuhan mentalnya, yaitu bahagia. Nah, kalau kita sudah mengerti ini, berarti bosan itu adalah masalah atau ancaman rohani. Nah, di dalam Alkitab, kita akan melihat bosan itu adalah lampu peringatan sekaligus undangan dari Tuhan. Peringatan dan undangan. Yang pertama, kebosanan merupakan indikator peringatan Allah. Yaitu sesuatu yang telah menyebabkan kita kehilangan minat atau yang menguras kegembiraan kita. Maka kita mesti tanya, apa itu? Mungkin ini masalah kita keletihan, kita kecapean, atau kita mungkin punya masalah emosional yang tidak pernah kita perhatikan, tidak pernah kita urus, yang kita abaikan selama ini. Atau mungkin karena seperti pandemik ini, orang bosan tinggal di rumah, lalu mulai mencari kegiatan baru. Masak, bersihin rumah, beresin segala macam yang selama ini mungkin berantakan. Tetapi kemudian ketika itu sudah semua beres, dia kehilangan lagi minatnya. Oh, mungkin yang paling keren sekarang ya goes lah. Orang berlomba-lomba untuk goes, untuk hidup sehat. Tetapi satu titik nanti dia pasti akan kehilangan semangat atau kehilangan kegembiraannya. Karena ini adalah kita seperti memanjakan idola atau berhala baru. Kalau di Alkitab, ini bicara mengenai orang yang sedang minum dari kolam yang bocor. Yeremia 2:13 berkata begini, sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Ini kolam yang digali untuk penyimpanan air di Timur Tengah. Jadi ini bukan sumber air, bukan sumur, tetapi kolam seperti waduk atau situ yang ditaruh untuk pengumpul air. Sehingga nanti kalau ada keperluan mereka bisa ambil air dari situ. Tapi persoalannya, kalau kolamnya bocor, maka kemudian bisa kering.
Ini seperti persediaan di waktu sulit. Akan tetapi bahayanya dikatakan di sini bahwa ada kolam yang bocor. Dan Tuhan berkata tentang bangsa Israel yang pada saat itu beralih dari Allah dan mencari ilah-ilah baru. Satu excitement baru, yaitu Allah-Allah yang baru, ritual-ritual baru, karena ritual-ritual bangsa-bangsa sekitar Israel itu lebih rumit daripada bangsa Israel. Jadi kalau kita berpikir bangsa Israel rumit, belum. Lebih rumit lagi bangsa-bangsa Babilonia di dalam membuat ritual. Dan buat mereka, wah ini lebih keren nih daripada Allah Yahweh. Gitu. Sehingga dikatakan 2 kali kamu berdosa. 1, kamu meninggalkan Tuhan yang menjadi sumber air hidup. Ini bukan kolam, ini mata air kehidupan. Yang kedua dikatakan, kamu menggali kolam yang bocor, kamu menggali kolam baru, kamu mencari sumber kebahagiaan baru. Karena itu, semua sumber kebahagiaan di luar Tuhan pasti satu hari akan membuat kita kehilangan minat dan menciptakan kebosanan baru. Jadi kalau kita sudah mendapatkan kebosanan karena melakukan sesuatu ini, maka kita mesti tahu bahwa ini berarti kita sedang kelaparan akan kebahagiaan. Jadi janganlah kita memberikan makanan kebosanan dengan hiburan dan stimulasi yang mudah. Ibarat kita itu kalau lapar lalu makan junk food, kelihatannya kenyang sebentar, tapi sebentar lagi kita akan kelaparan, dan laparnya yang makin lama makin bikin tubuh kita menjadi lamban, menjadi sakit, dan semua sarang penyakit mulai muncul karena makanan yang kita makan adalah makanan yang tidak sehat. Nutrisinya sangat rendah. Nah, hal yang sama dengan kerohanian kita. Ketika kita mulai mengalihkan sumber utama itu Allah kepada apa yang kita inginkan, yaitu kebahagiaan-kebahagiaan sesaat, maka kita sedang menciptakan racun di dalam kerohanian kita. Ini akan menghasilkan satu ketidakpuasan yang kronis, lalu kita menjadi apatis, menjadi lamban, dan kita tidak mau lagi mengejar kesegaran dan kebugaran rohani kita. Salah satu tragedi keegoisan yang hebat, yang mementingkan diri sendiri, yang mengerikan, yaitu pada waktu kita menyerah kepada kebahagiaan sesaat ini. Sehingga ketika kita fokus ke situ, akan sedikit ruang kapasitas untuk kita sediakan kepada yang lain, yang utama dan terutama. Semakin kita fokus kepada kegembiraan sesaat kita, semakin sedikit ruang yang kita sediakan kepada Allah yang utama. Mengasihi Allah dengan segenap hatimu, mengasihi Allah dengan segenap akal budimu, mengasihi Allah dengan segenap kekuatanmu, mengasihi Allah dengan cara mengasihi orang lain. Wah, kita akan bilang, ini udahlah, abaikan ini. Karena yang sedang utama, kita sedang menyerah kepada kebahagiaan sesaat itu. Yang kedua, bahwa kebosanan adalah undangan dari Allah. Jadi tadi itu peringatan, yang kedua undangan. Yesaya pasal yang ke-55 dikatakan, ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang-orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Allah sedang mengundang kita untuk minum daripadanya, untuk mengatasi kebosanan. Jangan habiskan semua sumber-sumber yang Tuhan beri kepada kita, yang harusnya kita kelola dengan baik untuk sesuatu yang tidak menghasilkan hal yang kekal. Jika kita menerima undangan Allah ini, akan menuntun kita ke tempat dan sumber kebahagiaan sejati, yaitu Dia sendiri. Rumusan sukacita bukanlah ini, Allah dan titik-titik. Anda isi sendiri. Rumusan sukacita adalah Allah di dalam titik-titik. Dan Outland dalam bukunya Edwards on the Christian Life, A Life to the Beauty of God, menulis begini, sukacita sejati tidak mengalir dari Allah dan pekerjaan, keluarga, seks, sahabat, makanan, istirahat, goes, traveling, membeli rumah, membaca buku, minum kopi, tetapi dari Allah di dalam semuanya ini. Jadi bukan kita nggak boleh melakukan semua yang tadi, tetapi jangan itu menjadi setara dengan Allah sebagai sumber kebahagiaan kita. Tetapi di dalam semua yang kita kerjakan, apakah kita menemukan Allah di sana?
Apakah Allah yang menjadi poin utama? Dengan kata lain, semua kesenangan atau yang membawa kegembiraan tadi adalah tanda panah yang menuntun kembali kepada Allah. Jadi sukacita itu datang atau bermula dan hanya berakhir di dalam Tuhan saja. Apakah hari ini Anda sedang minum dari kolam yang bocor, yang satu hari akan kering dan membosankan? Sehingga kemudian kita akan cari lagi kegembiraan baru. Cari lagi sukacita yang baru. Maukah kita saat ini menemukan kebahagiaan yang sejati dari Allah dan hanya di dalam Allah saja dan untuk Allah saja? Bapa di surga, hari ini kami menyadari bahwa kami bosan dengan keadaan yang tidak pasti. Kami mulai dirambati dengan kebosanan. Hari ini kami bersyukur. Kami mendapatkan perspektif yang benar akan kebosanan. Bahwa ini adalah peringatan tetapi sekaligus undangan yang daripada Engkau. Peringatan untuk kami menyadari bahwa bila kami sedang bosan karena kehilangan minat akan Allah, lalu mencari sumber-sumber lain, ampuni kami karena hari ini Engkau menyadarkan kami bahwa semua yang kami sedang kerjakan, yang kami pikir sedang membangkitkan semangat baru, kami mengisi kekosongan supaya kami tidak kelihatan nganggur. Tapi hari ini kami sadar itu semua adalah kolam bocor. Bapa, kami minta saat ini supaya hati kami kembali kepada Engkau. Mata air hidup, Yesus Kristus sumur hidup kami. Yang kalau kami minum daripadanya kami tidak akan haus lagi. Tuhan Yesus, Engkaulah air yang hidup. Dan biarlah kami datang bahwa semua yang kami kerjakan ini Tuhan tidak akan menjadi saingan terhadap Engkau. Bapa, kami berdoa, biarlah kiranya kami bisa menemukan Engkau di setiap apa yang kami kerjakan. Sehingga kami menemukan the purpose of living. Dan kami akan melakukan semua itu dengan total. Mengasihi Engkau, mengasihi sesama kami, dan memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.